Hey, yo, welcome back with Mr. Sofyan again. So, in today's discussion, we're going to talk about, or we're going to continue um, the previous section, which is about the simple present tense. It's incomplete sentence. Ini adalah kalimat yang tidak lengkap. What you need to do is to find out which one of the multiple choice option will fit the missing part. Okay. Yesterday we have reached until number 6, if I'm not mistaken. Number 6, guys. Let's focus on this number 6. Number 6. Blah blah blah. Your sister a teacher. Ini kalimat apa ini? Kalimat nominal ya, karena tidak diperlukan adanya kata kerja. Kalimat nominal yang menerangkan subjeknya sebagai benda atau kata benda atau frasa kata benda. Siapa sih sebenarnya your sister itu? Terus dalam bentuk tanya, apakah your sister a teacher? Oke, karena ini nominal maka menggunakan to be ya. To be-nya yang cocok your sister. Your sister ini berarti subjeknya dengan kata ganti she ya. Kalau she berarti to be-nya adalah is. Is your sister a teacher? Nah, ini jawabannya yang tepat. Jawabannya biasanya bagaimana jawabnya? Yes, ya. Yes, she is. Jawabannya biasanya begitu. Karena ini bentuk dari yes no question. Number 7. Your father love fishing. Nah, karena di sini ada kata kerja love, ya. Maka kita perlu do sama does sebagai bentuk tanya atau kalimat tanya. Your father ini kan berarti he ya. Kata gantinya he. Your father itu he berarti do atau does? Do atau does? Ya, does. Does your father love fishing? Apakah ayahmu suka memancing? Oke, love fishing. Mungkin masih ingat ya bahwa ada beberapa kata kerja yang setelahnya itu diikuti bentuk ing ya, seperti love, enjoy, terus ada apa lagi? Ada love, enjoy, go juga ya, go fishing, many things, many others ya, yang banyak lainnya juga. Number 8, Anna and Tommy. Jadi anatomi. Anna and Tommy siblings adalah saudara ya. Karena di sini tidak diperlukan adanya kata kerja karena dia menerangkan siblings sebagai kata benda, maka ini kalimat nominal, tidak ada kata kerja. Untuk bertanya menggunakan to be ya. Anna dan Tommy ini kan berarti adalah kata gantinya they, mereka gitu ya. Anatomy, kecuali anatomy ya. That's gender, okay. They bukan gender juga, tapi anatomi itu adalah istilah. It's a compound, bukan compound tapi a term. But anatomy di sini ada nama orang, Anna dan Tommy gitu ya. Anna dan Tommy, maka mereka ya, mereka berarti menggunakan kata bantu tanya untuk nominal are. Are Anna and Tommy siblings begitu ya. Are Anna and Tommy siblings. Apakah Anna dan Tommy itu bersaudara? That dog. Oke. Ini soalnya semakin lama semakin mungkin agak berpikir ya. That dog, anjing itu always, selalu titik-titik dengan kepalanya against the wall, nyandar di tembok. Berarti dia nyandar, maka ini ada kata kerja seharusnya ya. Karena nyandar di tembok seharusnya ada kata kerja. Berarti ini bentuk verbal. Ya. Kira-kira yang mana ya? That dog. That dog ini kata gantinya it ya. It itu karena dia benda atau bukan orang gitu ya, binatang tunggal. Maka kata kerjanya ada s-nya.
Nah, di sini semuanya ada S-nya ya. Sleep, box, goes, scratches. Sleep ini tidur, box ini menggonggong, goes ini pergi, kemudian scratches ini menggaruk. Anjing itu selalu menggaruk dengan kepalanya menempel di dinding, tidak cocok. Anjing itu pergi dengan kepalanya menempel di dinding, tidak cocok. Box enggak cocok. Sleeps yang cocok itu adalah tidur dengan kepalanya menempel di dinding. Oke. Bla bla bla, your boyfriend swimming. Oke, kita tambah kategorinya. Jadi 2 yang missing sekarang. Swimming ini adalah berenang, berarti kemungkinan ada kata kerja di sini. Oke, your boyfriend ini siapa? He ya, kata gantinya he gitu kan. Kalau he ini bentuk verbalnya menggunakan apa untuk kata tanya? Does begitu ya. Oke, udah kelihatan does. Oke, does your boyfriend. Di sini harus ada kata dasar ya, kata kerja dasar tanpa ada tambahan. Berarti does your boyfriend love swimming? Yang mana dia? Yang D ya. That's a simple thing. Number 11. Your parents. Your parents ini consisting of your mom and your dad. Your parents berarti mereka ya, karena ada tambahan s di sini berarti kedua orang tuamu, berarti they ya, kata gantinya they. Kedua orang tuamu, kemudian to eat. Nah, di sini ada kata kerja. To eat, makan. At McDonald. Oke, biasanya ada kata like itu diikuti dengan gerund ya. Mungkin pada saat membuat di sini saya tidak berpikiran. Ya, kita ganti jadi eating. Eating saja. Karena setelah like itu ada gerund atau bentuk ing, kata kerja ing. Ya, your parent itu they, mereka ya. Maka kata kerja bantu untuk tanya itu do. Oke, masih ingat do? Ya, oke. Does your parents, kemudian di sini ada kata kerja like tanpa ada tambahan apapun. Berarti do your parents like eating at McDonald? Apakah kedua orang tuamu suka makan di McDonald? Yeah, that's it. Okay, number 12. Your friends. Teman-temanmu. Oke, lebih dari satu. They berarti ya, subject they. Kemudian di sini perlu ada kata kerja? Tidak, karena ini bentuk nominal menanyakan dia sebagai dia sebagai benda ya, atau frasa kata benda. Oke, di sini benda soldiers ya. Berarti menerangkan subjek sebagai kata benda, statusnya sebagai soldiers. Your friends itu adalah they, maka to be nominal dari they itu adalah are. Jadi kata bentuk tanyanya di depan, are your friends soldiers? Gitu ya. Are your friends soldiers? Apakah teman-temanmu tentara atau para tentara? Okay then. Let's go on to number 13. What blah 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 Mr. Krishna do in the weekend? Nah, kalau ini mungkin kebiasaan ya. Karena Mr. Krishna ini adalah he ya, kata ganti dari he, maka di sini ada kata kerja ya. Di sini ada kata kerja, maka bentuk kalimat tanyanya bukan nominal tapi verbal. Jika bertanya dalam bentuk kalimat verbal dengan subjek tunggal, maka does. What does Mr. Krishna do in the weekend? Apa yang dikerjakan kesehariannya in the weekend? The weekend. So what does Mr. Krishna do in the weekend? Apa yang biasanya dilakukan Mr. Krishna di akhir pekan? That's it. Okay. And let's go on to next one. It's number 14. Yeah, number 14. Okay. Where blah 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 your brothers? Your brothers ini adalah they, mereka, karena lebih dari satu.
Berarti saudara-saudara laki-lakimu. Saudara laki-lakimu gitu ya. Where your brothers bla 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 on Saturday night. Saturday night malam Minggu. Tidur di mana? Ya. Tidur di mana malam Minggu saudara laki-lakimu? Ada lebih dari satu saudara, berarti they ya. Karena dia tidur itu kata kerja, maka kata bantu tanyanya do sama does. Your brother dengan subjek they, maka do ya. Di depannya do. Where do your brothers? Kemudian ini kembali ke kata kerja bentuk dasar yaitu sleep tanpa ada tambahan. So where do your brothers sleep? Berarti jawabannya yang C. Go on, lanjut lagi, okay? Number 15. Okay, it's number 15. My brothers, berarti ini lebih dari satu. Saudara-saudara saya, berarti they, mereka. Always, selalu. Okay. Ini berarti ada kata kerja ya. Selalu biasanya ada kata kerja sini. In living room on Saturday night. Tidur ya. My brothers ini mereka, they, dengan kata dasar dengan subjek jamak untuk simple present, maka tanpa s ya. My brothers ini they sleep. Oke, sleep tanpa s karena subjeknya jamak. Oke. Saudara laki-laki saya selalu tidur di ruang tamu on Saturday night, pada malam Jumat. Sorry, pada malam Minggu by the way. Kenapa jadi horor ya? 16. Bla bla bla, your parents. Ini lebih dari satu ya, berarti kedua orang tuamu. Teachers, tidak diperlukan ada kata kerja karena menanyakan subjek sebagai benda atau profesinya. Maka untuk subjek mereka ya, kedua orang tuamu itu apakah mereka teachers? Jadi kita menggunakan bentuk nominal are, is, am. Yang tepat untuk mereka adalah are your parents? Apakah kedua orang tuamu teachers? Nah, tapi di sini dalam bentuk negatif ya. Ini dalam bentuk negatif penekanan makna. Bukannya kedua orang tuamu itu teachers. Oke. Bukannya kedua orang tuamu itu guru gitu. Yes, they are. Yes, they aren't. No, they are. Okay. Number 17. Your father-in-law. Your father-in-law, mertuamu, mertua laki-laki ya. Mertua laki-laki, okay. Your father-in-law berarti he ya. Mertua laki-laki itu he. A Javanese, seorang bersuku Jawa. Your father-in-law itu he, maka to be-nya dalam kalimat nominal is. Maka bentuk tanyanya itu is your father-in-law a Javanese? That's it. Your brother itu he. Jadi ingat, jika ada have di sini berarti ini kata kerja ya. Kata kerja dianggap kata kerja. Memiliki itu kata kerja. Oke. Karena ada kata kerja, maka bentuk kata bantu tanyanya di sini adalah do sama does. Nah, pilihan yang tepat di sini does. Kenapa? Karena your brother itu he. Jadi subjek ketiga tunggal menggunakan does sebagai bentuk tanya kalimat verbalnya. Does your brother have 3? Ini tidak berubah ya, tidak menjadi has ya. Tapi di sini sudah tergantikan oleh bentuk tanya kata bantu does. Okay. Now with two option. Okay. He Javanese or Balinese. Nah, karena di sini ada kata kerja, otomatis kita akan mengacu pada bentuk verbal. Kita lihat subjeknya hanya satu orang. Ketiga tunggal he ya, berarti kata bantu tanya menggunakan does. Kemudian jika does kata kerjanya tanpa menambah apapun. Ya, oke. Maka di sini yang benar adalah does he speak Javanese or Balinese?
He speaks Japanese. Okay, like that. Okay, then number 20. Your parent, ini satu orang. It can either be your mom or your dad. Ya, ini bisa ayahmu atau ibumu, ya, antara satu di antara keduanya begitu. Your parent berarti ini bisa he atau she, ya, pokoknya dia ketiga tunggal gitu. A business, sebuah bisnis, berarti ini perlu kata kerja, ya, untuk menghubungkan. Karena dia kalimat verbal, your parent ini ketiga tunggal, maka your parent ini perlu kata bantu tanya does. Your parent itu bisa either your father or your mom. He atau she, ya. Does your parent run a business? Does your parent run a business? Yang mana yang cocok? Yang ini, yang B. Okay. 21. A relaxed man. Ini subjeknya ada berapa ini? Satu orang, ya. Seorang yang nyantaian, titik-titik, necessarily a better man. Adalah seorang yang lebih baik, gitu, ya. Adalah seorang yang lebih baik. Apa perlu kata kerja di sini? Apakah ada kata kerja? Tidak ada kata kerja. Yang ini hanya menekankan makna keterangan, ya. Necessarily. Artinya apa kira-kira necessarily? Apakah benar-benar kayaknya gitu, ya? Apakah seorang yang nyantaian itu benar-benar seorang yang lebih baik dari yang lainnya, gitu kan? Karena nggak ada kata kerja, ini mestinya adalah bentuk nominal. Oke, bentuk nominal itu menggunakan to be. A relaxed man. Yang to be yang mana di sini ada dua opsi. A relaxed man itu he, berarti dia cocok dengan to be is. A relaxed man is not necessarily a better man. Okay, that's it. Ini bentuk nominal. Number 22. Money ini kata benda yang tidak bisa dihitung, meskipun kalian suka menghitung uang, oke? Tapi dalam konsepnya, oke. Apa kita sebut konsep? Karena dalam ilmu bahasa itu ada tata grammar yang deskriptif dan preskriptif. Kalau ini preskriptif, ya, termasuk yang harus taat peraturan, di mana money itu secara gramatikal tidak bisa dihitung, ya. Money titik-titik grow on trees. Nah, grow ini adalah kata kerja, mestinya ini adalah kalimat verbal. Sedangkan money itu subjek tunggal. Maka kalimat verbal dengan subjek tunggal kita akan memerlukan does atau does, ya. Kenapa does di sini? Karena subjeknya tunggal, money. Money doesn't, kok pakainya does, kok nggak pakai isn't, karena ada kata kerja grow, gitu. Jadi gimana? Money doesn't grow on trees. Uang tidak tumbuh dari pohon. Uang mana yang bisa tumbuh dari pohon? Ya, ini klise, ya, menyatakan bahwa uang itu sulit dicari. Okay. Number 23. Let's go on to number 23. Flowers. Ini subjeknya jamak karena ada s pada kata bendanya. Ini kata benda yang perubahannya beraturan, ya. Kemudian bentuk jamaknya ada tambahan s. Flowers berarti bunga-bunga titik-titik di musim semi. Bunga-bunga ini mereka, ya, menjadi subjek mereka. Yang cocok adalah bentuk verbal dengan kata kerja bloom. Kenapa bloom? Jika subjek jamak, kata kerjanya tanpa s. Jika subjek tunggal, kata kerjanya dengan s. Ini flowers, ini mereka jadinya, ya. Kalau diberikan kata ganti jadi mereka. 24. Earth. Gravitational force. Apa itu? Daya gravitasi. Oh, daya gravitasi ini benda, ya. Tapi yang cocok di sini kalimat verbal. Kenapa kalimat verbal? Kok nggak kalimat nominal?
Karena kalau kita berikan kalimat nominal dengan is mr, nanti bumi adalah daya gravitasi, nggak cocok. Yang cocok itu bumi memiliki. Nah, kalau memiliki dalam bahasa Inggris itu masuk dalam kategori kata kerja. Nah, kata kerja untuk subjek earth. Earth itu ada berapa? Bumi itu ada satu ya di alam semesta. Maka satu untuk kata benda itu kata gantinya adalah it. Ya, it. Jika it, maka bentuk milik itu adalah has. Ya. Jika it, maka bentuk miliknya adalah has. Number 25. Number 25, water. Water itu subjek tunggal, tidak bisa dihitung ya. It's an uncountable. Jadi setiap kata benda yang tidak bisa dihitung, maka bentuk nominal dari to be-nya adalah tunggal. Tunggal berarti it ya. Kata benda ganti itu it. Maka yang cocok untuk bentuk nominal di sini adalah is. Water is colorless. Apa itu artinya? Air itu tidak berwarna, meskipun beberapa air berwarna. 26. Ya, semuanya ini adalah bentuk kalimat simple present karena menyatakan kebenaran umum ya, seperti yang sebelumnya kita bahas. 26. Rice blah 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 grow in Poland. Rice ini juga termasuk kata benda tidak bisa dihitung, maka kalau bentuk nominalnya is atau is not. Kalau bentuk verbalnya, kata kerjanya pakai s, tapi bentuk negatifnya does not. Ya, grow di sini ada kata kerja ya. Kata kerja yang cocok dengan subjek tunggal, tapi bentuknya negatif adalah does not. Kenapa does not? Ini bentuk negatif dari kalimat verbal. Does not karena ada kata kerjanya grow. Bukan is not. Kalau is not ini seharusnya tidak ada kata kerjanya. Tapi di sini nggak cocok ya, karena kalimatnya seharusnya kalau pakai is not itu dengan sifat atau benda, kata benda. Wah, panjang ya. Okay, let's go on. Number 27. You never too old to set another goal or to dream a new dream. Artinya apa? Anda tidak pernah tua untuk set another goal. Set another goal itu untuk memiliki tujuan atau bermimpi mimpi yang baru, gitu ya. You never too old. Nah, di sini karena ada kata sifat, ya, maka ini tidak ada kata kerja ya. Kalau ada kata sifat atau kata benda setelah subjek menerangkan kata sifatnya, maka ini kalimat nominal. Jika kalimat nominal dengan subjek you, maka are. You are never too old. Anda tidak pernah tua untuk memiliki tujuan atau bermimpi mimpi yang baru. Okay. 28. The Earth and other planets. The Earth ini satu, other planets ini bentuk benda yang lainnya, berarti mereka ya, mereka. The Earth and other planets, bumi dengan planet-planet yang lainnya, titik-titik around. Okay. Di sini harusnya ada kata kerja sebelum around karena ini membentuk frasa kata kerja. Revolve. Revolve yang mana? Nggak perlu ya s ya. Ya, berarti untuk subjek jamak kata kerjanya tanpa s. Ini kebenaran umum ya. Semua yang ada di simple present ini kebenaran umum dan kebiasaan. Number 29, the Nile into the Mediterranean Sea. The Nile blah 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 into the Mediterranean Sea. Sungai Nil titik-titik ke laut Mediterranean. Okay. Yang diperlukan di sini adalah kata kerja ya, karena yang cocok semuanya adalah kata kerja ya. Semuanya ini kata kerja. Mana kata kerja present yang menyatakan fakta adalah flows. Kenapa flows dengan s? Karena subjeknya benda tunggal. Di seluruh dunia ini ada berapa Nile sih? Hanya ada satu Nile yang ada di Egypt ya, yaitu di di Mesir. Flows. Kenapa ada flows? Karena dia kata benda tunggal. Dia Nile ini mengganti subjek it, gitu kan? Go on. Grizzly bear. Apa itu grizzly bear?
beruang grizzly. Gimana bentuknya? Mungkin coklat gitu ya, yang ya coklatnya, beruang coklat ini sebenarnya. Grizzly bears. Ada berapa banyak? Di sini banyak ya. Bears itu berarti lebih dari satu bear. Berarti beruang-beruang grizzly titik-titik omnivorous. Omnivorous di sini adalah kata sifat, berarti ini bentuk nominal. Kalau nominal berarti kita butuh to be ya. Grizzly bears ini sebagai subjek yang jamak, maka ini mewakili subjek they, mereka. Nah, kalau mereka berarti are. Jawabannya be. That's it. Easy or difficult? Okay, go on. Kita tuntaskan soal-soal simple present. What for breakfast? What? What Oke, subjeknya adalah you di sini ya. Subjeknya you. Sorry, ini tidak include ya. Ini pilihannya have you. Terus kemudian di sini. Oke, biasanya kamu makan pagi pakai apa begitu ya? Kamu makan pagi dengan apa biasanya? So karena you subjeknya, kemudian kata milik makan pagi ya. Makan pagi itu tidak selalu menggunakan eat for breakfast ya. Kadang-kadang have itu lebih digunakan untuk mengatakan kegiatan yang termasuk makan. Kemudian kalau sesuatu yang kayak mandi itu take a bath. Kemudian have itu sesuatu yang mungkin dimakan begitu, dinikmati. Jadi itu bisa menggantikan eat. Jadi have dalam bahasa Inggris itu menggantikan kata kerja if biasanya begitu, dan normalnya orang asing itu menggunakan breakfast. I'm sorry, I didn't have breakfast this morning. I didn't have breakfast. Saya tidak makan pagi tadi gitu ya. Oke, have berarti untuk subjek you, berarti untuk bentuk tanyanya what do you have for breakfast? What do you usually have? What do you usually have for breakfast? Ya, susunan yang benar ini seperti ini. Jadi setelah WH question, setelah kata bentuk tanya what ya, biasanya muncul kata bantu do sama does, kemudian subjek, kemudian keterangan usually have for breakfast kata kerjanya gitu ya. Okay, I hope you may find it easy for you. Number 32, what? What? This word. Oke, kita punya subjek di sini this word. Subjeknya this word, berarti this word itu kan kata benda it ya, menggantikan it. Kemudian kata mean, makna, itu adalah kata kerja. Jadi untuk subjek tunggal, this word, kemudian ada kata kerja, berarti ini kalimat verbal. Maka seharusnya what does this word mean? Kalau seandainya saya tambah kata s, bukan kata ini ya, morfem s ya. Words di sini bentuk jamak, seharusnya di sini petunjuknya this ya. What di sini maka jadi do. What do these words mean? Nah, saya kembalikan ke bentuk aslinya. What does this word mean? Jadi kata benda subjek menentukan pola bentuk tanya do sama does-nya. Kemudian pada mean tidak ada perubahan ya. So what does this word mean? Apa makna kata ini? Jadi makna atau bermakna apa itu adalah kata kerja makna. Meskipun makna bisa menjadi kata benda ya. These cakes, kue-kue ini baba delicious. Nah, karena di sini kata sifat, mestinya ini adalah bentuk nominal. Karena dia menerangkan bendanya sebagai sifat, maka di sini harusnya to be. To be-nya these cakes ini they adalah kata bantunya. Kata gantinya adalah they ya. Kata gantinya they karena lebih dari satu
kue. These cakes, kue-kue ini adalah enak. Kue-kue ini enak. So these cakes are delicious. Okay, number 33. So Anu, okay, what blah blah blah. Budi, she is an architect. Anu, kata Budi, she is an architect. Jawabnya, she is an architect. Yang cocok di sini mana? Apa pekerjaan your sister? Your sister itu berarti she, ya. Your sister itu kakak perempuanmu atau adik perempuanmu. Karena dia orang ketiga tunggal, maka mewakili she. Kalau she berarti kata bantu tanya yang digunakan adalah does, ya. What does your sister do? Apa profesi dari your sister, gitu ya. What does your sister do? Berarti yang mana tuh? Does your sister do? Oke, yang D. Ya, oke. 34. A cup of coffee. A cup of coffee. Secangkir kopi. Berarti ingin. Apakah kamu ingin secangkir kopi? Karena ingin itu adalah kata kerja, maka bentuk tanya-nya adalah kalimat verbal. Kalimat verbal menggunakan kata bantu sama do sama does. Tapi untuk subjek you, maka kita perlu do aja, ya. Do. Do you want a cup of coffee? Oke, ini yang benar. Do. Again. 35. Subjeknya indah. Sometimes Korean movies. Ini kebiasaan sehari-hari. Oke, ini kebiasaan juga tipe kalimat simple present. Subjeknya indah, ini berarti she, ya. Berarti kata kerjanya ada tambahan s. Sometimes watches Korean movie in the afternoon, di sore hari. Nonton, indah biasanya nonton film-film Korea di sore hari. Go on. 36. Kresna, do you play the piano? Kata indah, no. Any musical instrument? Saya tidak bermain instrumen musik apapun. Saya tidak. Berarti untuk subjek I, bentuk negatif kalimat verbalnya I don't play. I don't play. Okay. Number 37. Or English lesson. Pelajaran bahasa Inggris kami. Ini pelajaran bahasa Inggris kami ini mewakili subjek kata ganti it, ya. Ini benda tunggal. Kalau subjeknya benda tunggal itu it, maka kata kerjanya ada s. Okay, berarti our English lesson usually starts at 8 o'clock. Dimulai jam 8. Okay, jam 8 pagi or petang. Starts ada s-nya karena our English lesson ini adalah kata benda tunggal. Go on. Sinta bla bla bla, a shower in the morning. Sinta, oke, mandi. Sinta yang maknanya di sini, pilihan yang D adalah is taken. Yang lainnya adalah ini. Sinta tidak mandi di pagi hari. Ini gimana? Kalau Sinta ini kan kata subjek dengan kata ganti she. Kalau dia she berarti bentuk kata kerja verbalnya yang menyatakan negatif itu kita perlu bantuan does not, ya. Does not, kemudian pada kata kerjanya kembali ke bentuk awal. Jadi mana? Doesn't take a shower. Sinta doesn't take a shower in the morning. Sinta tidak mandi di pagi hari. Ya, ini kebiasaannya, kebiasaan seseorang namanya Sinta. Ada yang namanya Sinta. 39. Okay, blah blah blah. The library open at 9:30. Titik. The library ini kata ganti subjek it, ya. Kalau it berarti dia orang ketiga tunggal.
Ada kata kerja? Ada, yaitu open. Nah, kalau ada kata kerja open, maka kata kerja maka kata bantu untuk kalimat tanya verbal menggunakan do sama does. Subjeknya ketiga tunggal, maka perlu bantuan kata bantu does. Oke. Kenapa does? Karena ada kata kerjanya, kemudian subjek tunggal, maka does. Does the library open at 9:30? 9:30 jam 9:30 ya. Number 40, sampai number 40 aja ya. Okay. Next time we can continue it. The last one, the taxi driver. Taxi driver ini satu orang ya. It can either be he atau she. Ini bisa mewakili subjek kata ganti he atau she. Have, memiliki, ini kata kerja ya. A license, sebuah izin mengemudi. The taxi driver di sini yang cocok menggunakan do sama does. Untuk kalimat negatifnya berarti mana? Doesn't. Ya, doesn't. Jadi gimana? The taxi driver, supir taksi itu does not have, tidak memiliki a license, izin mengemudi. I think that's all for today. Thank you very much guys for watching and see you in another occasion. Bye bye.